Bismillah, alhamdulillah. Ada beberapa yang sudah saya jadikan co-host. Mohon dibantu kalau ada peserta baru masuk yang butuh untuk admit, silahkan di-admit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan waktu duha ini bersama Trisna Group kembali kita melanjutkan kajian rutin yang sempat tertunda dengan liburan cukup panjang dengan membaca buku Fikih ASN dan Karyawan. InsyaAllah nanti akan kita baca berkaitan dengan asuransi karyawan, terutama untuk perusahaan-perusahaan swasta yang mereka mungkin tidak sekuat perusahaan BUMN atau perusahaan milik negara yang bisa memberikan jaminan kesejahteraan bagi para karyawan di usia pensiun. Namun apakah ada peluang bagi perusahaan swasta untuk memberikan pesangon atau jaminan kesejahteraan bagi para karyawan ketika mereka pensiun? Nah, sekarang kita akan baca bagian itu. Anda bisa buka bagi yang punya buku Fikih ASN dan Karyawan, silahkan dibuka di halaman berapa ini ya? Halaman sebentar 316 ya. Mengenal skema asuransi. Pertama kita akan bahas ini dulu, baru nanti kita akan menyinggung tentang bagaimana asuransi karyawan yang baik. Mengenal skema asuransi. Muqaddimah ini akan mengantarkan Anda untuk memahami skema asuransi, hukum asuransi dan macam-macamnya. Karena sekarang ini sudah menjadi produk dan salah satu solusi bagi mereka yang ingin mendapatkan jaminan terutama ketika di hari tua. Karena untuk memahami pembahasan yang disampaikan ulama mengenai dana pensiun, kita perlu memahami kajian fikih tentang asuransi. Dan mohon dimaklumi, di sini kita tidak membedah akad asuransi dengan detail, sebab ini sifatnya hanya pengantar. Baik, kita coba baca dua jenis asuransi yang akan kita bahas di kajian ini. Secara umum, untuk mengukur tingkat keabsahan asuransi secara syar'i, bisa kita kembalikan kepada dua jenis asuransi. Yang pertama adalah asuransi sosial atau at-ta'min al-ijtima'i at-ta'awuni at-takafuli. At-ta'min itu artinya asuransi, jaminan. Al-ijtima'i artinya sosial. At-ta'awuni artinya tolong menolong. At-takafuli artinya saling menanggung. Artinya mau disebut sebagai ta'awuni atau takafuli atau ijtima'i, semua itu hanya nama. Semua itu hanya nama. Atau Anda sebut asuransi sosial, semua itu hanya nama. Asuransi sosial adalah bentuk asuransi yang dilakukan dengan prinsip saling membantu, saling ta'awun, saling menanggung, takaful. Sehingga antara satu dengan yang lain mereka saling memberi dan tidak ada tujuan komersil sama sekali. Itulah asuransi ta'awuni. Para ulama membolehkan asuransi semacam ini, di antaranya adalah keputusan yang diterbitkan oleh Hay'ah Kibar Ulama Kerajaan Saudi Arabia tahun 1397 Hijriah. Berarti kalau dengan sekarang berapa tahun itu? Bisa 1446
dikurangi 1397, kurang lebih 43 tahun. Tentang bolehnya at-ta'min al-islami, asuransi islami. Kemudian keputusan yang diterbitkan oleh Al-Majma' Fikih Islami, lembaga fikih internasional di bawah Rabithah Alam Islamiyah, tahun 1398 Hijriah. Berarti kurang lebih 41 tahun yang lalu. Tentang bolehnya asuransi ta'awuni sebagai ganti dari asuransi komersil atau at-ta'min at-tijari. Kemudian juga keputusan yang diterbitkan oleh Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami di bawah OKI tahun 1406 Hijriah, berarti 40 tahun yang lalu, tentang perbedaan asuransi sosial dan asuransi komersil dan anjuran bagi negara-negara muslim untuk menerapkan asuransi sosial. Intinya, untuk asuransi sosial ada banyak sekali lembaga fikih internasional yang membolehkan, mulai dari Hay'ah Kibar Ulama seperti MUI di Indonesia, Hay'ah Kibar Ulama, Majelis Ulamanya Saudi. Kemudian beberapa lembaga fikih internasional seperti Majma' Fikih Islami, baik di bawah OKI maupun di bawah Rabithah Alam Islamiyah. Karena ada dua Majma' Fikih Islami yang terkenal, yang dia tidak terikat dengan negara manapun. Ada yang di bawah Rabithah Alam Islami dan ada yang di bawah organisasi kerjasama Islam. Kemudian para ulama berdalil kenapa asuransi semacam ini diperbolehkan. Kita lihat hadis berikut ini. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah memuji praktek tolong-menolong yang dilakukan oleh kabilah Al-Asy'ari. Nabi SAW bersabda, "Innal Asy'ariyyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil Madinah jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid thumma qatasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah fahum minni wa ana minhum." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang Asy'ari, kabilah Asy'ari, ketika mereka kehabisan bekal pada waktu perang atau kehabisan makanan atau makanan mereka kurang untuk keluarganya ketika di Madinah, maka mereka kumpulkan sisa-sisa makanan di satu kain, lalu mereka bagi rata di wadah-wadah mereka. Kemudian dipuji oleh Nabi SAW, "Fahum minni wa ana minhum." Mereka bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Artinya beliau setuju dengan sikap seperti ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana kejadiannya? Ketika para anggota kabilah Asy'ari itu berasal dari Yaman, sehingga mereka di Madinah itu sebagai pendatang. Saat kabilah Asy'ari ini mengumpulkan sisa bahan makanan, tentu jumlahnya tidak seragam. Ada yang menyerahkan lebih banyak dan ada yang lebih sedikit. Jumlahnya tidak seragam. Namun saat dibagi, mereka mendapatkan jatah yang sama rata, sehingga bisa dipastikan ada yang setor banyak lalu dapat sedikit, dan sebaliknya, ada yang setor sedikit dapat banyak. Jadi bagaimana praktek hadis Abu Musa al-Asy'ari tentang apa tadi? Tentang, saya tulis saja, tentang asuransi. Dalam hadis ini sebenarnya ada pelajaran apa? Di sana ada pelajaran tentang takaful dan ta'awun, saling menanggung. Ada pelajaran saling menanggung dan tolong menolong.
saling menolong. Baik. Ada banyak sekali misalnya anggota suku Asy'ari A, B, C, D, E yang mereka masuk Islam, kemudian mereka datang ke Madinah dalam rangka untuk belajar Islam. Misalnya di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya. Ada banyak orang. Sudah? Nah, saat mereka kehabisan bekal ketika di perjalanan, atau mereka kehabisan makanan ketika di Madinah, karena mereka ini penduduk pendatang, maka mereka kumpulkan sisa-sisa makanan tadi. Mereka kumpulin jadi satu. Di satu nampan dikumpulin. Ada yang store setengah roti, ada yang store 1/3, 1/4, ada yang store 1/8, ada yang store cuma secuil, ada yang store 1 roti utuh, ada yang store sesuai yang mereka miliki. Jadi saat store, mereka nilainya berbeda-beda. Lalu setelah dikumpulkan jadi satu di sini, kemudian dicacah-cacah, dibagi rata. Jadinya gimana? Dalam praktek takaful itu, yang artinya saling menanggung, ada yang store sedikit dapat banyak, dan sebaliknya ada yang store banyak dapat sedikit. Jadi kalau ini kita misalnya anggaplah setengah, ini 1/4, ini 1/3, ini 1/8, ini 1/6, ini 1/10, ini store 1. Saat balik bisa jadi kurang dari nilai yang dia dapatkan. Sehingga misalnya F store setengah jadinya dapat 1/4. E store 1/4 dapat 1/4 sama. D store 1/3 dapat 1/4. C store 1/8 dapat 1/4, 2 kali lipatnya. Jadinya saat dikembalikan, beda-beda. Maka dalam praktek takaful, orang boleh mendapatkan lebih dari setoran orang lain, sebagaimana orang bisa mendapatkan kurang. Sudah? Jadinya di sini store, ada orang yang store banyak dapat sedikit, dan ada yang store sedikit dapat banyak. Nah, nilai ini tidak jelas. Nilainya tidak jelas. Nanti saya dapat berapa? Ya enggak tahu. Berarti ketika nilainya tidak jelas, ada apa di sini? Ada gharar. Ada gharar. Tapi gharar ini diizinkan oleh Nabi SAW. Nah, gharar di sini diizinkan. Kenapa gharar ini diizinkan? Karena tujuannya untuk sosial. Nah, ini kepanjangannya. Jadi gharar ini diizinkan karena tujuannya untuk sosial. Sehingga keberadaan gharar ini tidak dipermasalahkan oleh Rasulullah SAW. Sebab tujuan praktek itu untuk sosial. Maksudnya gimana, Pak? Mereka semuanya tujuannya untuk bantu. Sehingga ayo kita bantu bareng-bareng semampunya. Kamu punya sisa berapa? Sisa berapa? Kumpulin bareng. Silakan bantu semampunya, terus nanti kita bagi rata. Karena tujuannya sosial, murni bantu, tujuannya bukan untuk komersil, hukumnya boleh. Nah, dari sinilah kemudian ada ungkapan gharar untuk sosial, hukumnya boleh. Dan ini yang menjadi asas asuransi sosial. Gharar untuk sosial hukumnya boleh. Bagian inilah yang jadi asas asuransi sosial. Baik,
Insya Allah bisa dipahami ya. Kita tangkap ini dulu, asas asuransi sosial. Jadi gimana? Orang nyumbang tujuannya bukan dalam rangka untuk nyari untung, tapi dia nyumbang tujuannya dalam rangka untuk membantu dan menolong, sehingga nanti bisa saling takaful, saling menanggung beban orang lain. Baik. Oleh karena itu, prinsip dari asuransi sosial adalah bukan dalam rangka ambil untung. Sehingga yang menjadi prinsip asuransi sosial adalah bukan untuk komersil. Baik dari pihak peserta maupun dari pihak penyelenggara. Baik pihak peserta maupun penyelenggara. Sehingga semua baik peserta maupun penyelenggara, mereka ketika bergabung dalam asuransi ini tidak ada niat untuk komersil. Sekarang kita lanjutkan. Namun dalam kegiatan ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena mereka menyumbang dengan niat untuk beramal. Itulah prinsip asuransi sosial. Tujuan utamanya adalah saling membantu. Ketika ada sejumlah orang yang menyumbang dengan nominal seikhlasnya atau nilainya seragam, lalu dari dana yang terkumpul digunakan untuk santunan bagi warga yang membutuhkan, hukumnya boleh. Contohnya apa Pak asuransi sosial seperti ini? Ya. Contoh ya, asuransi kematian sekampung. Di sebuah kampung di situ ada asuransi kematian, di mana seluruh warga iuran dengan nominal tertentu, lalu nilai itu disimpan dan nominalnya kecil, cuman 10.000 atau 20.000 atau berapapun, dengan nominal kecil. Jadi di sini nilai iuran wajib kecil. Anggaplah misalnya 100.000 per tahun. 100.000 per tahun. Berarti berapa Pak itu Pak? Ya kira-kira 10.000 per bulan. Cuman nagih tiap bulan ya capek ya. Ya sudah, jadi kita buat 100.000 per tahun, boleh dibayar sekali 100.000 langsung dicatat 1 tahun. Baik. Kemudian di situ dijadikan dana yang terkumpul dijadikan dana sosial. Yang apabila nanti ada pihak yang membutuhkan akan diberikan. Misalnya keluarga yang ditinggal mati dikasih dari dana itu. Mengenai nominalnya sesuai kebijakan dari pengelola asuransi. Baik. Sehingga saat waktu iuran ini tujuannya untuk nyumbang. Bukan dalam rangka untuk dikembangkan. Baik Pak, saya ikut. Saya mau store 10.000. Semoga bulan depan aku yang dapat. Ngomong kayak gitu kan bahaya. Loh berarti Anda berharap ada yang mati di antara keluarga Anda. Jadinya dia ikut bukan dalam rangka mengharapkan itu, tapi dia ikut tujuannya adalah dalam rangka untuk bisa nyumbang. Ada yang nyumbang, nanti barangkali ada orang yang butuh, bisa diambilkan dari dana itu. Seperti ini prinsip asuransi sosial. Nah, skemanya kayak gimana sih Pak? Kurang lebih kayak gini. Ini contoh asuransi sukarela. Dan dana itu bisa dikembangkan dengan cara diinvestasikan pada unit investasi yang halal. Anda lihat dari posisi paling kiri. Ini nggak bisa dioret-oret ya. Posisi paling kiri ya.
iuran peserta. Peserta mengumpulkan dana dengan nilai yang nominal yang kecil. Anggaplah misalnya 20.000 per bulan atau sekian puluh ribu per bulan. Lalu dana itu terkumpul sehingga menjadi total dana bersama. Kalau misalnya ada 300 orang ya 20.000 kali 300. Nilai itu untuk terkumpul bulan ini. Ini bulan depan ada lagi. Baik. Lalu dari nilai itu kemudian 30% dijadikan sebagai dana sisa. Dana jaga. Ini tidak boleh hilang. Dimasukkan ke dalam rekening yang aman, yang tidak ada bunganya. Kemudian tidak boleh ada yang memanfaatkan kecuali berdasarkan aturan legal yang berlaku, aturan yang disepakati. Sementara yang 70% diinvestasikan ke unit yang halal. Baik, ditaruhlah di perusahaan X. Lalu dari perusahaan X itu mendapatkan revenue, dapat bagi hasil. Nah, setelah dapat bagi hasil, dana sisa dan bagi hasil tadi digabungkan. Itulah yang menjadi dana masyarakat. Nah, dana masyarakat ini yang dipakai untuk menyantuni anak yatim atau menyantuni fakir miskin atau siapapun di antara anggota asuransi yang membutuhkan. Di antara peserta asuransi yang membutuhkan. Misalnya dipakai untuk menyantuni keluarga yang meninggal, boleh nggak Pak? Silahkan. Untuk menyantuni orang yang sakit, silahkan. Sesuai kesepakatan dari semua anggota asuransi. Nah, yang seperti ini bisa dilakukan oleh lembaga, bisa juga dilakukan atas inisiatif bersama. Misalnya ya, di Trisna ada berapa karyawan? Ada kurang lebih sekian ratus karyawan. Baik. Ketika di Trisna Group ada sekian ratus karyawan, bisa nggak masing-masing karyawan kita jadikan gabungan asuransi sukarela di sini? Bisa Pak. Caranya diberi kewajiban iuran misalnya per bulan 20.000. Ada iuran wajib 20.000. Dah? Dikumpulkan jadi dana bersama. Baik. Terkumpul 300 kali 20.000 berarti berapa itu? 30 juta. Terkumpul 30 juta. Ya. Ya, kalau di situ misalnya ada 20.000 dikalikan 300 karyawan. 6 juta kok. Salah tadi ya. Kalikan 300 karyawan. Jadi ada 6 juta. Baik, 6 juta kan terlalu kecil Pak. Ya, terlalu kecil. Berarti ditahan dulu. Bulan ini belum bisa diinvestasikan. Karena tadi kan dari dana bersama, dana total dana bersama, dari total dana bersama begini, 70% investasi. Nah, di sini di perusahaan yang established, perusahaan yang sudah profit, yang halal tentu saja ya. Sementara yang 30% dijadikan sebagai dana jaga. Dijadikan sebagai dana jaga. Lalu di sini ada untung, ada profit. Nah, dia dikasih profit sharing. Kemudian di situ ada total dana terkumpul. Nah, dari profit tadi ditambah dengan dana jaga, itulah total dana sosial. Total dana sosial. Seperti ini skema asuransi sosial yang tepat. Sudah? Nah, nanti kalau cuman 6 juta terlalu kecil Pak, dibawa ke perusahaan ini. Ya sudah, berarti ditahan dulu. Sampai 1 tahun kali 12. 6 juta kali 12 berapa? Nah, berapa?
72 ya, 72 juta. Juga masih terlalu kecil, Pak. 72 juta. Ketika 72 juta terlalu kecil, ya berarti ditahan dulu sampai 3 tahun, 4 tahun. 72 kali 3. 216 juta. Nah, ketika di angka 216 juta, diinvestlah ke perusahaan tempat dia kerja. Sehingga di sini Anda tinggal tambahkan aja karyawan. Trisna. Wah. Dia ikut iuran dana sosial sebesar 20 juta. 20.000 per bulan. 20.000 per bulan. Berarti kan terkumpul tadi ya 6 juta per bulan. Kalikan 3 tahun. Ini dalam waktu 3 tahun terkumpul 216 juta. Betul. Terkumpul sekian. Nah terus Pak, kalau sudah terkumpul sekian, nah ini yang diinvest sebagian. Investasi di mana Pak? Cari perusahaan yang sudah berjalan bagus, prudent, aman, dan menguntungkan. Sudah? Bisa juga di perusahaan mereka sendiri, perusahaan tempat kerja. Berarti boleh nggak Pak? Misalnya kita taruh di Trisna Group, bisa saja. Atas persetujuan pemilik bahwa dana dari para jamaah ini dari para karyawan dikumpulkan dipakai beli saham di perusahaan tempat mereka kerja. Boleh demikian. Hingga 216 digunakan untuk beli saham di perusahaan tempat kerja. Boleh seperti ini. Wallahu a'lam. Ini skema asuransi sosial yang pertama. Jadinya nanti hasil pengembangan bisa dimanfaatkan sebagai dana pensiunan karyawan. Sehingga dari karyawan dikelola oleh karyawan dan nanti manfaatnya untuk karyawan. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah asuransi komersil, at-ta'min at-tijari. Bisa enggak asuransi komersil ini kita buat syariah? Coba kita lihat ini. Asuransi jenis ini tujuannya murni pertimbangan untung rugi, baik nasabah maupun penyelenggara. Para ulama menegaskan asuransi semacam ini hukumnya haram. Karena skema akadnya dibangun di atas prinsip gharar. Dan Anda tahu sendiri, gharar asuransi tadi. Dia bayar sedikit bisa jadi dapat banyak, dia bayar banyak bisa jadi dapat lebih sedikit. Enggak jelas. Maka kalau ini tujuannya untuk komersil, tidak boleh. Misalnya sejumlah nasabah menyetorkan premi senilai 500.000 di perusahaan asuransi dengan jaminan all risk, risiko apapun di cover. Dan ada kesepakatan jika terjadi risiko apapun, dia akan mendapatkan sejumlah uang dari perusahaan itu sesuai tingkat risikonya. Dia akan diberi sejumlah uang sesuai dengan tingkat risikonya. Baik. Jika dihentikan di tengah jalan, premi nasabah tidak dikembalikan utuh, namun hanya dibayar 30%. Dan jika nasabah bisa menyelesaikan sampai masa akhir asuransi, total premi akan dikembalikan, plus bonus sesuai kesepakatan. Nah, di sini, baik perusahaan asuransi maupun nasabah, keduanya akan mempertimbangkan tingkat untung rugi yang nanti akan ditanggung oleh masing-masing. Ini adalah perjanjian yang batil, penuh dengan gharar, riba, dan bahkan mendekati praktek perjudian. Coba bayangin ya, bayar 500.000 bisa mendapatkan nilai yang besar dari 500.000 tadi. Per bulan 500.000. Iya. Kalau kecelakaan
kalau mati dapat 500 juta. Masya Allah. Lah terus sampai kapan itu? Nah, matimu kapan? Nggak ada yang tahu. Sementara dia bayar terus 500 ribu. Ada yang misalnya baru bayar 4-5 kali mati kecelakaan. Maka yang bersangkutan dapat 500 juta. Nah, semua ini menjadi gharar karena tidak ada yang bisa memastikan tingkat risiko hidupnya. Sehingga saat nasabah bayar premi, dia seperti memasang taruhan. Lalu jika mengalami kecelakaan, dia akan mendapatkan sejumlah uang. Dia merasa untung dari permainan asuransi ini. Itulah bentuk judi dan gharornya. Makanya dilarang oleh Nabi SAW. Naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang transaksi gharar. Dan ketika nasabah berhasil mengikutinya sampai masa akhir asuransi, uangnya kembali plus bonus. Dan bonus ini adalah riba. Berdasarkan kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka nilai manfaat itu adalah riba. Nah, disinilah ada beberapa keputusan Majma' Fikih Islami haramnya asuransi komersil. Ya, seperti keputusan Majma' Fikih Aslimah di bawah Rabithah Alim Islamiyah yang diselenggarakan di Mekah pada bulan Sya'ban tahun 1398 Hijriah, berarti 44 tahun yang lalu. Para anggota Majma' sepakat selain Syekh Mustafa Az-Zarqa bahwa asuransi komersil apapun bentuknya baik untuk jiwa maupun barang hukumnya haram. Sehingga Majma' Fikih Islami semuanya sepakat kecuali satu Syekh Mustafa Az-Zarqa. Beliau tidak sepakat karena itu dianggap sebagai gharar yang ringan, gharar kecil. Berikutnya adalah keputusan Majma' Fikih Islami di bawah OKI pada muktamar yang kedua yang diselenggarakan di Jeddah di Rabiul Tsani tahun 1406 Hijriah menegaskan bahwa asuransi komersil dengan setoran premi tertentu yang diselenggarakan perusahaan asuransi adalah akad yang gharar besar yang merusak akad. Jadi sudah ada banyak lembaga fikih internasional yang melarang praktek asuransi yang sifatnya komersil, ada niat dari peserta maupun perusahaan penyelenggara dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Itu tidak boleh. Beda dengan yang sosial tadi ya. Sosial tadi tujuannya adalah untuk apa? Membantu orang lain. Baik. Berikutnya mengenai program pengelolaan dana pensiun. Nah, setelah kita mengenal asuransi sosial dan asuransi komersil, bedanya sudah tahu ya. Berikutnya kita akan membahas tentang program pengelolaan dana pensiun. Nah,
memperkenalkan program pengelolaan dana pensiun. Jadi pembahasan kita tidak hanya terbatas pada aparatur negara, kemudian karyawan BUMN, namun justru lebih banyak menyinggung perusahaan-perusahaan swasta. Bagaimana skema yang tepat apabila mereka ingin mengembangkan dana pensiun. Coba kita lihat di sini. Program pengelolaan dana pensiun di Indonesia bentuknya beragam, dan semua sistem pengelolaan di atas melibatkan potongan gaji dari karyawan atau pegawai. Secara umum bisa kita bagi menjadi 4 kelompok. Mungkin hari ini tidak bisa kita bahas semuanya sesuai dengan waktu yang ada. Coba kita bahas sekilas beberapa dana pensiun dari 4 kelompok tadi. Yang pertama, dana pensiun yang dikelola oleh negara. Di negara kita bagian ini diatur oleh beberapa peraturan. Ini beberapa undang-undangnya. Dan peraturannya bahkan sudah ada sejak tahun 74. Semuanya tentang asuransi sosial untuk para aparat negara, meliputi PNS, pejabat negara, prajurit, TNI, dan anggota kepolisian negara, APH, aparat penegak hukum. Sehingga untuk jenis pertama ini karyawan BUMN tidak termasuk. Baik. Yang kedua, dana pensiun yang dikelola sendiri oleh perusahaan. Dana pensiun ini berlaku untuk karyawan BUMN maupun perusahaan swasta yang mengelola dana pensiun secara mandiri. Jadi modelnya kayak tadi. Dia dilibatkan 70% ini dilibatkan ke PT perusahaan tempat kerja. Perusahaan tempat kerja. Jadinya apa yang sudah terkumpul dikelola sendiri. Contohnya seperti BUMN, sebagian BUMN seperti itu. Yang ketiga, pengelolaan dana pensiun melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga yang menerima layanan pengelolaan dana pensiun bisa bentuknya badan usaha milik negara, persero, seperti kalau dulu ada Taspen dan seterusnya, atau lembaga keuangan dan perbankan, atau perusahaan asuransi swasta. Ada banyak perusahaan asuransi swasta yang Anda kenal. Yang keempat, pengelolaan dana pensiun di luar tanggung jawab perusahaan. Jadi karyawan sendiri yang berinisiatif untuk mengelola dana pensiun itu. Baik, semoga bisa dipahami ya. Kita ulang bahwa dana pensiun di negara kita secara umum ada 4 kelompok. Pertama, yang ditangani oleh negara, dan ini berlaku untuk aparat negara, baik ASN, kemudian prajurit TNI, maupun aparat penegak hukum, termasuk juga para pejabat negara. Yang kedua, dana pensiun yang dikelola secara swadaya oleh perusahaan tempat kerja, seperti BUMN atau perusahaan swasta. Yang ketiga, dana pensiun yang dimasukkan ke pihak ketiga. Pihak ketiga adalah perusahaan pengelolaan dana asuransi. Misalnya dimasukkan ke asuransi A, asuransi B, dan seterusnya. Yang keempat, dana pensiun yang dikelola sendiri oleh karyawan. Dia daftar di perusahaan pensiunan A, perusahaan pensiun B, perusahaan asuransi A, asuransi B, dan seterusnya. Selanjutnya, umumnya untuk program asuransi jenis ini bersifat pilihan. Artinya untuk yang keempat ya, karyawan tidak diwajibkan untuk ikut terdaftar. Meskipun ada sebagian perusahaan yang mewajibkan. Jadi kamu bisa bekerja di tempat kami, tapi syaratnya kamu harus daftar di asuransi A atau di asuransi B. Jadi ada rekomendasi asuransi untuk pribadinya. Dia bayar sendiri, kemudian nanti preminya dia dapatkan sendiri. Dia bayarkan sendiri dan dia dapat
sendiri klaimnya. Kesimpulannya, dengan mohon bimbingan kepada Allah Ta'ala dan harapan taufik darinya, kami menyampaikan beberapa kesimpulan mengenai dana pensiun. Yang pertama, tidak boleh mengambil dana pensiun dari perusahaan yang bergerak di bidang yang haram, seperti perusahaan rokok, khamr, perusahaan jasa haram, dan yang lainnya, termasuk perusahaan lembaga keuangan riba, lembaga gharar ya asuransi, baik swasta maupun milik pemerintah, seperti bank BUMN. Dr. Muhammad Ad-Dawsari mengatakan, la yajuzu akhdhur ratib at-taqa'udi, tidak boleh mengambil dana pensiun idza kana natijan an amalin asluhu muharram, apabila itu adalah hasil dari pekerjaan yang asalnya haram, seperti dana pensiun yang didapatkan dari kerja di perusahaan khamr atau tobacco, perusahaan perusahaan apa? Banyak rokok itu, perusahaan rokok ya. Fi syarikatil khumur awit tobag, perusahaan rokok. Wa min dzalika, dan termasuk di antaranya adalah bekerja di bank allati la tata'amalu illa bil umuril muharramah syar'an, di mana bank itu tidak memiliki unit usaha atau kegiatan ekonomi kecuali kegiatan ekonomi yang haram secara syar'i. Wabittali, sehingga al-ujrah, gaji untuk kerja ini hukumnya haram karena ini merupakan gaji untuk sebuah kemanfaatan yang statusnya haram, untuk sebuah kerja yang statusnya haram. Baik, insyaallah kita paham ya. Yang kedua, apabila gaji pensiun murni pemberian dari perusahaan atau murni dari kas negara tanpa memotong gaji karyawan, hukumnya boleh untuk diambil, karena ini murni minhah. Minhah artinya pemberian, hibah dari perusahaan kepada orang yang pernah mengabdi kepadanya, kepada karyawan. Sebagaimana kebijakan para pemimpin muslim masa silam yang menjadi salah satu landasan tentang keberadaan dana pensiun bagi masyarakat. Dan semua gaji pensiun itu diambilkan dari kas negara ya, seperti ASN, kemudian aparat negara, anggota TNI, dan seterusnya. Bahkan Dr. Muhammad Ad-Dawsari menegaskan bahwa ulama sepakat dalam masalah ini. Dalam paper beliau tentang dana pensiun, Dr. Muhammad Ad-Dawsari mengatakan, idza kanat taqa'udu tabarru'an sarfan minad daulah, apabila pensiun itu sifatnya adalah pemberian sosial dari negara, duna ayyastaqti'a min rawatibil muwazzaf, tanpa memotong gaji karyawan sedikit pun, fahuwa aqdun jaizun bila khilaf, ini adalah akad yang boleh tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, fima yadhar, dari apa yang kita tahu. Li'annahu minhatun wa atiyatun min wali amril muslimin, karena itu adalah murni pemberian dari pemerintah kaum muslimin. Li ahadin minan nas, untuk beberapa orang, wa hadza amrun jaizun wala mani'a minhu syar'an, dan ini hukumnya boleh tanpa ada larangan. Baik, insyaallah kita paham. Contohnya seperti ASN. Kemudian karyawan-karyawan atau aparatur negara, aparat penegak hukum, dan seterusnya. Yang ketiga, apabila dana pensiun itu di luar tanggung jawab perusahaan, berarti akad yang dilakukan adalah asuransi komersil. Coba lihat ini. Dana pensiun itu di luar tanggung jawab perusahaan. Untuk dana pensiun di luar tanggung jawab perusahaan, dana pensiun dikelola oleh perusahaan asuransi. Posisi karyawan diberi kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti. Jika karyawan memilih ikut, akan dipotong gajinya sebagai setoran premi bulanan. Selanjutnya, karyawan berhak
mendapatkan manfaat sebagaimana yang disepakati. Misalnya tadi ya, di sini karyawan, kemudian di sini PT tempat kerja. Nah, kemudian di sini ada perusahaan asuransi. Baik. PT kerja tidak mengelola dana pensiun itu, tapi dilimpahkan ke perusahaan asuransi. Dah? Kemudian karyawan yang setuju bayar premi ke sini. Dia bayar premi di PT asuransi ini. Baik, bisa langsung, bisa juga melalui perusahaan. Jadi di sini ini potong gaji, kemudian dijadikan sebagai premi asuransi. Dijadikan sebagai premi asuransi. Dah. Selanjutnya gimana? Karyawan berhak mendapatkan manfaat yang disepakati. Jadi kalau nanti ada klaim sakit atau apapun, maka karyawan bisa mengajukan. Baik, dalam fatwa Islam ada pertanyaan, bolehkah saya bergabung dengan perusahaan asuransi dengan skema saya membayar premi 7.500 real per tahun selama 15 tahun. Setelah 15 tahun saya akan mendapatkan gaji pensiun 1.400 real per bulan selama 20 tahun. Di mana total nilai yang akan saya dapatkan lebih besar dibandingkan jumlah premi yang telah saya setorkan selama 15 tahun. Ya, Anda bisa ngitung sendiri ya. Coba dihitung. 7.500 kali 15. Berapa itu? 1.100 1.125.000 begini. Hah? Nolnya kurang 1. 11.250.000. Ya. 1.125.500. Gini. Berarti 112.500 begini. Nah, totalnya sekian ya. Kalau 1.400 kali 12 kali 20, nah, tentu ini di atasnya yang 11 ini. Berapa? 336.000. Ini dalam real ya. Dia bisa mendapatkan 3 kali lipat. Bolehkah seperti itu? Coba kita lihat di sini. Ma dzakartahu, apa yang Anda sebutkan termasuk salah satu di antara bentuk asuransi komersil yang haram. Asuransi ini mengikuti prinsip riba dan gharar. Sisi ribanya bahwa asuransi ini dilakukan dengan mata uang, dengan uang tunai yang diserahkan lalu mendapatkan uang yang tertunda dan ada tambahan. Yang tadi ya, kita coba hitung, store-nya totalnya 112, dia dapat 336. Jauh, 3 kali lipat. Nah, terus ya tergabung di dalamnya riba fadl dan riba nasi'ah. Hukumnya dilarang. Dalam fatwa yang lain dinyatakan, masih di fatwa Islam, mengikuti program asuransi melalui perusahaan selain dari pemerintah termasuk bentuk judi. Yang tadi ya, dia ditaruh di lembaga asuransi yang lain. Karena terkadang orang mengikuti program asuransi ini selama beberapa bulan. Kemudian dia mengalami kecelakaan atau meninggal. Lalu dia dan ahli waris mendapatkan dana yang jauh lebih besar dari apa yang dia setorkan. Dan terkadang dia store premi sementara manfaat yang dia dapatkan lebih sedikit dibandingkan apa yang diserahkan. Manfaat yang didapatkan lebih sedikit dibandingkan yang disetorkan. Ya.
Dan itu banyak kasus. Saya mau tutup asuransi saya, Pak, tinggal 30% yang bisa kita cairkan. Dia selama rentang asuransi 5 tahun gak mengalami kecelakaan atau tidak meninggal, sudah. Akhirnya yang bersangkutan gimana? Ketika dapat dari klaim asuransi, dapatnya lebih sedikit. Dia bayar totalnya sekian puluh juta, cuma dapat ya hanya sekian belas juta. Dan itu banyak. Dan ini masuk kategori judi. Berikutnya, yang keempat, keadaan yang keempat. Apabila dana pensiun dikelola oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan tempat kerja, seperti perbankan atau perusahaan asuransi, dan bersifat wajib bagi karyawan untuk mengikutinya dengan sistem potong gaji, maka karyawan hanya berhak mengambil senilai total iuran yang pernah dia bayarkan dan tidak boleh mengambil lebih dari nominal itu. Ini kalau contohnya kayak ini ya. Jadi karena ini wajib, kalau tadi kan pilihan masih bisa dihindari, ini wajib. Sifatnya wajib. Langsung potong gaji, kemudian dipakai untuk bayar premi asuransi di sebuah perusahaan asuransi. Maka nanti karyawan hanya boleh mengambil senilai akumulasi potong gaji. Senilai akumulasi potong gajinya. Tidak boleh lebih dari itu. Baik. Dalam fatwa Islam terdapat pertanyaan tentang pengelolaan dana pensiun yang melibatkan pihak ketiga. Jawaban dari fatwa Islam, idza kana al-ishtiraku ijbariyan. Kalau bergabung di lembaga asuransi ini sifatnya wajib. Fala itsma 'alaika, maka tidak ada dosa bagi Anda sebagai karyawan. Wala yahilul laka an ta'khudha anta wa warathatuka aktsara mimma ukhidha min. Dan kamu tidak halal untuk mengambil lebih dari apa yang kau berikan kepada mereka. Demikian pula ahli warismu tidak halal untuk mengambil lebih dari itu. Walaka an tatrukal baqi aw ta'khudhahu wa tawzi'uhu fi wujuhil khair. Kamu kalau dikasih lebih, tinggalkan kelebihannya, atau boleh ngambil kemudian dibagikan kepada kegiatan-kegiatan sosial. Disalurkan untuk kegiatan sosial. Baik. Ini fatwa Islam. Kemudian juga dibahas tentang bagaimana kalau ikut peraturan pensiunan pemerintah. Wa ammal musyarakah fi nizamit taqa'ud. Adapun bergabung dalam kegiatan asuransi ma'al jihadil hukumiyah yang dikelola oleh pemerintah, fa innaha qad la ta'khudul hukmus sabiq. Qad la ta'khudul hukmas sabiq min jihati anna al-hukumati au baitul mali mas'ulun 'anil infaq ma'ar ra'iyah idza ihtaju. Nah, kalau yang menyelenggaranya adalah pemerintah, boleh. Ya. Sehingga hukumnya beda dengan yang di atas tadi. Sebab yang menyelenggarakan adalah perusahaan asuransi swasta. Wallahu a'lam. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya di sini kita mau tegaskan lagi, karyawan yang potong gaji kemudian oleh pihak perusahaan disalurkan ke perusahaan asuransi swasta yang seperti ini ya. Sebenarnya termasuk juga perusahaan asuransi milik negara. Lalu nanti ada klaim yang akan diberikan kepada karyawan, maka yang seperti ini harus senilai akumulasi potong gajinya, tidak boleh lebih dari itu. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Silakan Pak Roni apabila ada yang mau disampaikan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan.
pertanyaan pertama Ustaz, untuk yang takaful, apakah diperbolehkan beberapa orang menjadi semacam admin yang tugasnya mengumpulkan dan mencatat, yang kemudian mereka ini mengambil beberapa persen dari hasil pengumpulan dana tersebut sebagai gaji atau operasional? Kalaupun boleh, adakah batasan syar'inya? Baik, kalau asuransi tadi dikelola oleh swadaya karyawan ya. Nah, kemudian berarti kan di situ ada kerja yang harus dikeluarkan oleh karyawan ini. Lalu ada admin, boleh nggak? Nah, saya kasih skema di sini. Bapak lihat garis putus-putus ini. Saya kasih tulisan lembaga asuransi. Jadi posisi lembaga asuransi itu dia mengumpulkan iuran peserta. Kemudian setelah terkumpul jadi total dana bersama, lalu diinvestasikan sebagian ke perusahaan, sebagian ditahan. Nah, lembaga asuransi ini boleh nggak minta fee? Jawabannya boleh, karena dia sudah memberikan layanan, sehingga tidak masalah lembaga ini memberikan fee atau menerima fee. Namun fee di sini sesuai kesepakatan. Misalnya saat karyawan itu bersedia untuk gabung, dia sudah menyatakan sepakat 10% atau sekian persen dari total dana yang terkumpul dijadikan sebagai fee untuk pengelola. Nah, kalau mereka setuju, silakan. Karena kan ini sifatnya sukarela. Berarti infak yang saya berikan sebagian ada yang terpotong, tapi diberikan kepada pengelola, dan saya setuju, silahkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, berarti untuk besarannya tergantung kesepakatan ya? Nilainya tergantung kesepakatan, termasuk adanya itu juga tergantung kesepakatan. Misalnya semua nggak setuju pengelola dapat, ya boleh-boleh saja. Tapi pengelola juga berhak untuk tidak mau mengurusi. Ya kalau saya nggak dikasih, saya nggak mau ngurusi. Boleh seperti itu. Tapi kalau ada pengelola, ya baik, saya kerja bakti aja di sini, saya akan kelola dana itu, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, kemudian Ustaz, bagaimana jika suatu perusahaan mewajibkan karyawannya untuk mengikuti asuransi sosial yang diselenggarakan perusahaan tersebut dengan memotong gaji dengan nominal tertentu yang telah ditetapkan? Akan tetapi tidak semua karyawan tersebut ikhlas dengan hal tersebut, mengingat gaji yang diterima masing-masing karyawan tidak sama dan kondisi keuangan pribadi karyawan juga berbeda. Bukankah hal tersebut termasuk kedzaliman, dan bagaimana cara menjaga kedzaliman tersebut? Baik, kalau statusnya ini diwajibkan oleh perusahaan, di mana gajinya dipotong dengan nominal nilai tertentu, dan itu paksaan, sementara karyawan tidak setuju, ya bisa jadi itu kedzaliman. Cuman begini, ukuran dolim itu adalah melihat apakah keputusan ini dibenarkan atau tidak, bukan perasaan dari masing-masing. Sehingga misalnya kamu datang telat, potong gaji, itu nggak dolim, karena itu hukuman. Loh, kok dia dikasih hukuman? Nah, dia melakukan pelanggaran. Pelanggarannya apa? Dia datangnya telat dan memberikan hukuman, itu tidak dolim, kecuali kalau melebihi dari kadar. Sehingga insya Allah tidak masalah apabila di situ ada kewajiban untuk bayar, tapi nilainya tidak terlalu besar. Jadi misalnya cuman 10.000 atau 20.000, kecil ya nilainya. Nilai 20.000 per bulan, masih ada yang merasa didolimi. Ini yang salah yang didolimi atau yang salah yang ngambil? Karena nilainya kecil, dan itu pun untuk kepentingan bersama. Nah, berarti yang didolimi ini terlalu baper, sehingga dia merasa didolimi. Kamu duit sekian aja kok nggak ridho untuk dilepas, padahal itu untuk kepentingan bersama. Ya memang dia lebih berhak, tapi uruf dalam hal ini bisa dijadikan sebagai acuan bahwa nilai itu tidak dolim. Sebagai contoh ya,
jimpitan. Ya, mungkin Bapak tahu jimpitan ya. Dari ronda itu kan ada orang naruh uang receh di mana? Di depan rumah. Dulu beras, sekarang uang. Nah, saat jimpitan seperti itu atau iuran RT, orang tidak boleh mengatakan, wah saya didolimi, saya nggak mau diminta 20.000 per bulan. Ya, ini karena orang yang terlalu baper, maka keluar 20.000 aja, dia bawa perasaan dan pelit. Nah, yang seperti ini, ketika ada keputusan RT ditarik 20.000 per KK, itu tidak masuk kategori dolim. Wallahu a'lam. Baik, semoga bisa difahami. Kemudian Ustadz, bagaimana dengan BPJS yang diwajibkan oleh pemerintah, di mana perusahaan juga sebenarnya tidak ingin ikut asuransi, akan tetapi peraturan pemerintah yang mewajibkan. Jika perusahaan tidak melakukan, maka akan kena sanksi dari pihak berwajib. Ya, itu tidak bisa dihindari. Dan yang saya tahu di situ ada dua jenis asuransi, ada asuransi kesehatan dan ada asuransi tenaga kerja. Dan dua-duanya diwajibkan oleh pemerintah. Nah, karena tidak bisa dihindari, apapun itu harus dilakukan. Selanjutnya, mengenai nilai berapa yang boleh diterima, karena ini kan dilempar ke pihak ketiga ya. Jadi sebagian gaji karyawan dipotong, ditambahi oleh perusahaan, total 5% itu dimasukkan ke perusahaan asuransi. Wallahu a'lam. Untuk asuransi kesehatan, banyak ulama yang bolehkan. Karena asuransi kesehatan itu mengcover kebutuhan masyarakat di urusan kesehatan. Sehingga kalau terjadi kecelakaan dan seterusnya bisa mengambil dari situ. Nah, untuk asuransi tenaga kerja ini beda lagi. Ada yang jaminan hari tua, ada jaminan pensiun. Jadi bentuknya diserahkan dalam bentuk uang. Nah, untuk yang seperti ini, saya pernah diskusi dengan mereka yang kerja di asuransi tenaga kerja. Saya tanya, itu dikembangkan di instrumen apa? Jadi dimasukkan di instrumen investasi apa? Terus mereka bilang, secara aturan, ya, memang jujur 60% ke atas itu harus obligasi. 60% ke atas harus obligasi. Dan itu aturan. Dalam rangka untuk mendukung negara dengan menggunakan dana dari masyarakat. Akhirnya kita berkesimpulan bahwa bagi hasilnya itu ya cukup bermasalah. Karena asuransi ketenagakerjaan itu kan dari bagi hasil tadi, hasil bunga dan seterusnya dikumpulkan. Kemudian dipakai untuk JHT, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan seterusnya. Nah, karena sumbernya dari obligasi yang kita tahu ini nggak boleh, jadi kami tidak merekomendasikan untuk mengambil lebih. Sehingga Anda silakan ambil sesuai nilai pokok yang pernah disetorkan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.